Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Denis Yosafat, NPM 1740 1020 49, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, pada kesempatan ini di sini saya akan membawakan atau memaparkan PPT yang pertama, yang dimana ini adalah MK Manajemen Pelabuhan Perikanan. Jadi PPT yang pertama itu judulnya Jasa Pelabuhan Perikanan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pihak pengelola pelabuhan perikanan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efisien maupun efektivitas kegiatan perikanan di pelabuhan. Jasa pelabuhan perikanan berkaitan erat dengan aktivitas di pelabuhan perikanan yang mencakup keseluruhan kegiatan dari kegiatan orang yang ada di pelabuhan. Pendaratan dan pembongkaran pelabuhan perikanan adalah salah satu perbedaan pelabuhan perikanan dengan pelabuhan lainnya adalah khususnya di komoditas. Jadi membedakan di sebuah komoditas yang didaratkan, oleh karena itu sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan komoditi di dalam pelabuhan tersebut. Jadi dalam slide yang ini menjelaskan bahwa ada satu pembedaan dari sebuah pendaratan dan pembongkaran dalam pelabuhan. Slide selanjutnya, ini adalah sebuah tujuan kapal ikan melakukan kunjungan ke pelabuhan perikanan. Jadi dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembongkaran hasil tangkapan. Pembongkaran hasil tangkapan ini berupa hasil nelayan melakukan pencarian ikan di laut hingga melakukan pembongkaran di daerah atau kawasan pelabuhan. Yang kedua, melakukan pengisian bahan perbekalan. Bahan perbekalan ini adalah merupakan yang dimana pelabuhan ini berfungsi untuk mengisi atau menyediakan bahan bakar minyak, yaitu BBM. Dan yang ketiga, pelabuhan ini juga berfungsi melakukan perbaikan kapal. Jadi dalam pelabuhan perikanan ini menyediakan tempat perbaikan kapal ketika kapal ada rusak, jadi mereka bisa bersandar di pelabuhan kawasan tersebut. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya Denis Yosafat untuk pertemuan 11 Jasa Pelabuhan MK Manajemen Pelabuhan Perikanan. Jadi langsung saya di sini, aktivitas pengolahan produk perikanan merupakan salah satu produk yang cepat mengalami penurunan mutu. Penurunan mutu dapat diakibatkan karena penanganan yang salah selama di atas kapal. Jadi salah satu di sini akibat terjadinya penurunan mutu karena penanganan yang dilakukan itu di atas kapal salah. Salah satu akibat terjadinya penurunan mutu yaitu melakukan treat yang lama dan tidak memberi es atau pengawet pada hasil tangkapan. Selanjutnya, pelabuhan perikanan memberikan jasa pelayanan untuk dapat mempertahankan mutu berupa fasilitas cool room dan cool room. Jadi cool room ini merupakan tempat pendingin. Baik, yang selanjutnya, pelabuhan perikanan juga menyediakan fasilitas kawasan industri yang memungkinkan pihak swasta mengembangkan usaha pengolahan maupun usaha-usaha yang
berbasiskan perikanan lainnya. Jadi di sini pelabuhan perikanan menyediakan fasilitas atau kawasan industri yang memungkinkan pengusaha tersebut melakukan pengolahan yang berbasiskan perikanan. Yang selanjutnya, aktivitas distribusi dan pemasaran. Membuka akses bagi distribusi dan perdagangan komoditas perikanan dari suatu wilayah tertentu. Jadi di sini membuka perdagangan komoditas, perdagangan komoditas ini dibuka dengan tujuan agar aktivitas distribusi dan pemasaran dapat berjalan dengan baik di suatu wilayah tertentu. Peran ini terutama pada daerah-daerah yang belum berkembang, yang dicirikan dengan kondisi infrastruktur transportasi yang minim. Menciptakan mekanisme pasar yang memungkinkan semua pihak, yaitu nelayan sebagai penjual ikan dan bakul sebagai pembeli ikan, mendapatkan harga yang layak. Jadi di sini menciptakan mekanisme pasar antara penjual dan pembeli, antara penjual dan pembeli ikan bisa mendapatkan harga yang layak. Jadi di sini ada beberapa pelayanan yang diberikan pelabuhan perikanan pada aktivitas distribusi. Di antaranya itu tempat pelelangan ikan, tempat parkir, dan alat transportasi ikan. Baik, yang selanjutnya aktivitas perbekalan. Jadi aktivitas ekonomi lain adalah menyediakan kebutuhan melaut. Jadi aktivitas ekonomi lain yang perlu disediakan di sini yaitu aktivitas ekonomi yang dibutuhkan untuk melaut. Ada beberapa. Yang pertama itu bahan bakar minyak. Ini bahan bakar minyak yang digunakan kapal untuk melaut. Yang kedua itu ada es. Jadi es ini digunakan untuk mengawetkan ikan agar mutu ikan tersebut tidak menurun. Air tawar, bahan makanan, dan lain-lain. Jadi ini beberapa yang dibutuhkan dalam aktivitas perbekalan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Nur Fadilah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NPM 1740102048. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Hafizul. Aktivitas perbaikan ditunjukkan untuk mempertahankan kondisi kapal supaya tetap dapat melakukan aktivitas operasi penangkapan ikan. Jasa pelabuhan untuk aktivitas perbaikan ini diantaranya penyediaan fasilitas docking, slipway, dan bengkel. Imbalan jasa pemakaian fasilitas. Yang pertama, jasa tambat labu. Tambat terbagi menjadi 5. Yang pertama, kapal dikatakan bertambat apabila bersandar atau mengikatkan tali di tempat tertentu untuk melakukan kegiatan bongkar hasil tangkapan. Yang kedua, waktu tambat dihitung selama kapal membongkar hasil tangkapan di dermaga atau di tempat tambat yang lain. Yang ketiga, uang tambat adalah imbalan jasa bagi kapal yang bersandar di tempat tambat yang dihitung berdasarkan etmal. Setiap 1 etmal sama dengan 24 jam. Yang keempat, fasilitas tambat berupa jembatan atau jeti, dermaga bongkar, tepian atau bagian tepian, baik sungai maupun pantai. Yang kelima, tubuh kapal lain. Labu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kapal dikatakan berlabu apabila setelah membongkar hasil tangkapan,
kapal bersandar atau mengikatkan tali di tempat tertentu yang bukan tempat bongkar untuk beristirahat maupun untuk menunggu keberangkatan ke laut atau menunggu night drought atau dalam floating leopard. Yang kedua, waktu labu adalah waktu yang dihitung sesudah kapal selesai membongkar maupun sampai keberangkatan kembali ke laut. Yang ketiga, uang labu adalah jasa sebagai pengganti akibat pemakaian kolam, pelabuhan atau tempat berlabuh lainnya yang dihitung berdasarkan etmal. Yang keempat, tempat berlabuh merupakan kolam pelabuhan atau tempat yang dibangun untuk berlabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Sahrina. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2, yaitu pengadaan es. Pengadaan es adalah harga es yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya produksi dengan catatan bahwa harga tersebut tidak melebihi harga es lokal. 3. Pengadaan air. Pengadaan air tawar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kapal, pencucian ikan, pengelolaan hasil gudang ikan, warung, dan fasilitas umum yang lain. Sumber air tawar adalah berasal dari sumur bor dan PDAM. Perhitungan tarif berdasarkan pada biaya pengusahaan air tersebut. Waktu maksimum untuk setiap komoditi diperuntukkan sesuai dengan nilai jual komoditi. Apabila penyewaan tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban pembayaran sewa sesuai dengan batas waktu penyimpanan yang telah disepakati, maka Kepala Pelabuhan Perikanan tidak bertanggung jawab atas keberadaan komoditi tersebut dan berhak melakukan pelelangan untuk menggantikan sewa tersebut. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Denis Yosafat, NPM 1740 1020 49, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Baik, pada kesempatan ini saya melanjutkan pemaparan dari kawan saya yang sebelumnya. Jadi ini adalah pemateri atau materi yang kedua, PPT yang kedua. Dan sini saya akan menjelaskan di bagian PPT nomor 2 sampai nomor 3. Jadi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan tergantung pada pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan, misalnya keterkaitan dan keharmonisan hubungan antara staf pengelola. Jadi keberhasilan atau berjalan lancarnya suatu kegiatan dalam pengelolaan itu harus ada keharmonisan kita dengan staf lainnya maupun dengan pegawai dari kantor tersebut. Hubungan kepala pelabuhan dengan pegawainya, pedagang, nelayan, pengelola dan buruh di pelabuhan. Pelaku-pelaku di pelabuhan harus menguasai dan bertanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaannya masing-masing agar menunjang keberhasilan yang diinginkan. Seperti itu. Selanjutnya, di slide yang ketiga, yaitu terdapat 3 kelompok kegiatan utama yang berkaitan erat dengan pengelolaan pelabuhan perikanan. Jadi pengelolaan infrastruktur atau suprastruktur dengan semua aktivitas penunjang antara lain investasi pelabuhan, penyusunan anggaran,
perencanaan, pembangunan pajak, perbaikan dan pemeliharaan jalan-jalan menuju ke pelabuhan. Jadi seperti itulah tata pengelolaan dari pelabuhan perikanan. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, adanya kontak antara penjual dan pemakai jasa pelabuhan atau klien terhadap kepala dan barang atau komoditi perikanan serta pemeliharaannya. Kontak ini secara eksplisit dapat berupa kegiatan-kegiatan di pelabuhan. Jadi seperti itu. Mungkin cukup dari penjelasan saya di PPT yang kedua ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizul, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk MK Pelabuhan Perikanan pertemuan 12, pengolahan pelabuhan perikanan. Di sini saya akan lanjut penjelasan dari Saudara Denis. Langsung saja. 3. Peraturan-peraturan antara lain peraturan lokal, nasional maupun internasional dalam menentukan sirkulasi maritim, peraturan dalam hak keduanian, perhitungan statistik, pencatatan keluar masuk kapal, pencatatan dan pemeliharaan kesehatan awak kapal. Jadi di poin 3 ini merupakan peraturan-peraturan atau kegiatan utama yang berkaitan dengan pengolahan pelabuhan perikanan. Jadi ini berhubungan erat dengan pengolahan pelabuhan perikanan. Untuk slide selanjutnya, pengolahan pelabuhan perikanan dapat dilakukan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pengolahan dan pengusahaan oleh BUMN yang berbentuk sebagai per UM. Pada prinsipnya, kedua bentuk perusahaan ini usahanya bersifat melayani kepentingan umum serta bergerak di bidang jasa-jasa yang sekaligus mencari keuntungan. Jadi keduanya ini, perusahaan ini prinsipnya itu sama, melayani kepentingan umum serta bergerak di bidang jasa-jasa yang sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua, pengolahan pelabuhan perikanan oleh pemerintah pusat dalam bentuk UPT. Pengolahan pelabuhan perikanan dan dalam bentuk UPT ini merupakan bentuk yang paling tepat, mengingat kepada hal-hal sebagai mungkin yang sebagai berikut di sini. Mungkin yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh saudari saya Nur Fadilah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, MPM 1740102048, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Hafizul. A. Fungsi pelabuhan perikanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dalam skala nasional maupun secara regional. Yang kedua, pusat pengembangan industri yang menunjang usaha perikanan, baik hulu maupun hilir. Yang ketiga, pusat kegiatan pembinaan masyarakat nelayan. Yang kedua, pelabuhan perikanan merupakan public utility yang mengangkut kepentingan serta hajat hidup masyarakat perikanan. 3. Kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh pelayanan guna memperlancar proses produksi, pengolahan, serta pemasaran hasil, sehingga tercipta suatu iklim usaha yang mendorong gairah nelayan untuk lebih mengembangkan usahanya. Yang keempat, basis operasional kegiatan pelabuhan perikanan tidak tergantung batas wilayah administratif,
pemerintah daerah, sehingga tercipta interrelasi antara daerah produsen dengan daerah pemasaran yang tidak dibatasi oleh daerah administratif suatu daerah. Pengelolaan pelabuhan perikanan di bagian 5 ini membahas tentang pembagian kewenangan berdasarkan pengelolaan pelabuhan, masih berpegang pada ketentuan bahwa PPI merupakan kewenangan Pemda, di mana pelabuhan perikanan baik Nusantara maupun pantai merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kemudian pengelolaan pelabuhan perikanan dikatakan berhasil apabila 1. Memberikan keuntungan baik pengelola pelabuhan itu sendiri maupun bagi pemiliknya. 2. Proses pembongkaran hasil tangkapan dapat dilakukan secara cepat. 3. Fleksibel dalam pembangunan teknologi. 4. Perkembangan pelabuhan tanpa merusak lingkungan di sekitarnya. Kelima, organisasi serta pelaku-pelakunya bekerja sama secara aktif dan terorganisasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan yang ada.